Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang dikatakan kemarin di grup bahwa walaupun kita nggak ngaji, ada baiknya kita terus menghidupkan grup kita. Dan hari ini aku mau sharing-sharing ke teman-teman tentang pengagungan terhadap ilmu. Karena menurut aku belajar tentang pengagungan terhadap ilmu atau adab terhadap ilmu adalah sesuatu yang sangat penting dan ngebantu kita untuk terus termotivasi dalam belajar dan jujur aja, ketika belajar tentang pengakuan terhadap ilmu, itu memudahkan kita untuk bisa memahami ilmu, terus insya Allah bisa memudahkan kita untuk mengamalkan dan mendakwahkannya. Pembahasan pengakuan terhadap ilmu ini aku pelajari dari HSI, Halako Silsilah Ilmiah, dan ini tuh ada 5 part di sini karena ada 20 perkara bentuk pengagungan terhadap ilmu. Kenapa kita nggak akan bahas langsung ke 20-20-nya? Karena untuk memudahkan kita memahami, meresapi, kemudian mengamalkannya. Nah, barang dikatakan tidak menurut Syekh Dr. Sholih bin Abdillah bin Hamad Al-Usaimi di dalam kitabnya Khulasah Ta'zimul Ilmi bahwa banyak sedikitnya ilmu itu adalah sesuai dengan pengagungannya terhadap ilmu. Jadi kadang-kadang yang bikin kita itu nggak paham ketika belajar atau kok cepet lupa ya, kok nggak bisa ngamalin ya, kok aku nggak bisa kayak dia ya ketika membaca sesuatu atau mendengarkan sesuatu, sudut pandangnya itu nggak seperti itu gitu loh. Bisa jadi kita itu kurang mengagungkan ilmu atau kita bermudah-mudah atau kita nggak beradab. Nah, itu yang dimaksud di sini. Banyak sedikitnya ilmu itu sesuai dengan pengagungannya. Barang siapa yang hatinya penuh dengan pengagungan terhadap ilmu, maka hati tersebut pantas menjadi tempat bagi ilmu. Jadi, dari selama yang aku pelajari, kita tahu memang ilmu itu adalah sesuatu yang Allah turunkan, Allah yang kasih. Kita berikhtiar dengan belajar itu, tidak menjamin kita mendapatkan ilmu. Cuman dengan ikhtiar belajar, menunjukkan keseriusan kita pada Allah, agar kita bisa dikasih ilmu sama Allah. Dan dengan kita ikhtiar, kita tuh dapat pahala. Nah, urusan kita jadi pinter, jadi paham, jadi ngerti, itu urusan Allah yang ngasih kayak gitu. Maka banyak kan di satu kelas yang sama, sama-sama belajar, tapi nggak semua orang itu punya pemahaman yang sama kayak gitu. Dan ilmu itu tidak hanya adanya di pikiran kita, tapi juga di hati. Dan dalam pembelajaran yang aku pelajari itu bahwa ketika hati seseorang itu kotor, maka ilmu tuh nggak mau nempel. Nah, Bunda juga sering banget bilang ke kita, satu eh, anggota tubuh kita ini itu mempengaruhi segalanya, termasuk pikiran kita kayak gitu. Bahkan menurut penelitian juga bahwa heart itu punya memori, bukan hanya otak yang bukan hanya brain yang punya memori, tapi heart juga punya memori. Maka kadang ketika kita ngelihat sesuatu yang mirip dengan masa lalu kita, sesuatu entah yang menyakitkan kita atau membuat kita bahagia, hati kita tuh kayak ada rasa sakitnya, seolah-olah kita mengingat sesuatu kayak gitu. Karena memang heart itu juga punya memori. Maka heart itu mempengaruhi sesuatu yang di dalam Islam kita kenalnya dengan kolbu tadi. Nah, kita akan bahas 20 perkara bentuk pengaguan terhadap ilmu yang mana 5 diantaranya hari ini kita bahas. Yang 5 pula, 4 diantaranya kita bahas hari ini. Yang pertama, membersihkan tempat ilmu. Apa itu tempat ilmu? Hati kita. Jadi hati ini harus bersih dan harus dihilangkan dari kotoran yang berasal dari dua hal. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah subhat. Dan ini dibahas di banyak kitab. Bukan hanya di Ta'zimul Ilm, beberapa kitab yang lain setelah aku belajar tentang keimanan, itu kita bahas yang lainnya, perkara wasotiyah dan seterusnya itu membahas tentang hati, bahwa kita tuh harus jaga hati dari dua hal ini, syahwat dan juga syubhat. Apa itu syahwat? Berarti kita menjaga dari hawa nafsu kita. Jangan mudah terpengaruh. Rasa malas juga termasuk syahwat. Sifat yang menggebu-gebu ingin mempelajari semuanya dalam satu kali belajar, itu juga termasuk syahwat. Jadi harus hati-hati. Kemudian syubhat. Syubhat ini sesuatu yang kita tuh belum jelas kebenarannya kayak gitu. Dan kita harus menghindari syubhat agar apa ya? Kita bisa mengetahui mana yang
pantas untuk kita amalkan gitu loh. Kalau perkara itu belum kita punyai ilmunya, kita nggak tahu benar atau salah, kita nggak tahu hukumnya bagaimana, ini bid'ah atau sunnah, saran aku ditinggalkan saja. Bukan berarti kita menolak, tapi kita meninggalkan karena kita tidak paham. Jadi, bersihkan hati dari syahwat dan subhat. Yang kedua, mengikhlaskan niat. Nah, mengikhlaskan niat ini penting banget karena kan kita sering banget dengar tuh hadis kalau amalan sesuai dengan niatnya. Dan Allah tuh tahu banget niat kita. Serendah-rendahnya niat dalam belajar adalah menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri. Jadi kalau belajar itu jangan ingin dianggap soleha, jangan ingin ntar dipanggil ustazah, atau ingin terkenal, enggak. Tapi nomor satu, biar nggak bodoh aja. Jadi kalau nggak bodoh, kita nggak nyusahin orang, terus kita nggak dibodoh-bodohin orang, dan setidaknya kita ngurangin beban ulama gitu kalau kita belajar gitu kan. Karena ulama jadi nggak stres-stres banget gitu harus mencerdaskan semua orang. Ya memang masih akan seperti itu, tapi setidaknya kita tidak termasuk. Yang berikutnya, level berikutnya, kalau yang pertama itu menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, yang kedua menghilangkan kebodohan dari orang lain. Jadi kalau kita udah belajar, akhirnya kita udah nggak bodoh, kita tuh nanti akan punya niat untuk dakwah. Karena kita juga ngerasa kayak, ini tuh indah banget, manis banget, dan orang harusnya ngerasain. Nah, akhirnya kita ingin orang lain nggak bodoh. Yang ketiga, menghidupkan ilmu. Menjaga dari kepunahan, biar ilmu ini terus senantiasa terjaga, nggak stuck di kita aja, semua orang juga mendapatkan ilmunya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang keempat adalah untuk mengamalkan ilmu. Jadi, belajar itu nggak cuma untuk dihafal. Aku tuh kadang sedih banget, jujur, di pesantren ini, mungkin anak-anak itu belajar dan dia menghafal kitab, tapi nggak benar-benar paham apa yang dia hafal, dia baca, dia bahkan nggak mengamalkan. Nah, gimana mau dakwah kalau diamalin aja enggak? Gitu. Bukankah orang yang pertama diseret ke neraka adalah orang yang membaca Al-Quran untuk dipuji? Dia tidak mengamalkannya. Jadi sebagai pendakwah itu, dia harus mengamalkan dulu. Kayak gitu. Nah, ini adalah 4 hal yang minimal kamu harus punya dalam niatmu. Menghilangkan kebodohan dari dirimu, menghilangkan kebodohan dari orang lain, menjaga ilmu agar nggak punah, dan yang keempat adalah untuk mengamalkan. Baru deh kita berpikir untuk yang lebih jauh dan lebih besar atas visi misi kita ke depannya, yang ketika kita makin belajar makin paham. Nah, perkara yang ketiga untuk mengagungkan ilmu adalah mengumpulkan tekad untuk menuntutnya, meminta pertolongan kepada Allah dan tidak merasa lemah. Jadi tuh jangan sering bilang kalau aku tuh bodoh, nggak akan mungkin bisa, aku nggak akan mampu, aku nggak akan ngerti, aku nggak. Please jangan sering ngomong kayak gitu. Kan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kita terus bilang kita bodoh, kita bodoh, kita bodoh, ya selamanya kita akan jadi bodoh. Tapi kalau kita ngerasa bodoh, kita niat sama Allah, ya Allah, aku tahu aku nggak tahu apa-apa tentang Islam, karena itu aku ingin belajar dengan serius, bantu aku agar menjadi paham dengan sakofa Islam, sehingga aku hidup sesuai dengan yang engkau mau. Beres. Urusan jadi pintar atau enggak itu urusan Allah. Nah, karena Allah itu juga lebih senang dengan seorang hamba yang kuat dibandingkan hamba yang lemah. Jadi stop merasa lemah. Yang keempat, memusatkan semangat untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Karena dari keduanya adalah ilmu. Dan ilmu yang paling tinggi itu yaitu Al-Quran dan hadis. Kita harus sabar dalam mempelajari Al-Quran dan hadis karena emang sedalam itu, lebih dalam dari samudra, dan cari motivasi itu bukan dari orang lain, tapi motivasi dari diri sendiri. Minimal dari 4 hal yang kita pelajari tentang niat tadi. Akhirnya kalau kita punya motivasi dari diri kita itu nggak sibuk minta tolong orang untuk terus ngingetin kita dalam belajar. Karena kita sudah tahu kenapa kita mau belajar. Oke, biar nggak panjang-panjang videonya, itu aja 4 di antara 20 perkara bentuk pengagungan terhadap ilmu dari Syekh Dr. Saleh bin Abdillah bin Hamad Al-Utsaimin Hafizahullah. Assalamualaikum.